Salam, selamat berjumpa kembali dalam Weekend with Jesus bersama saya F. Egyanto, pengajar SEP Surabaya. Sebelum kita merenungkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-69, kita mengingat ada kaitannya dengan Injil yang kita dengarkan hari Jumat kemarin, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kata-kata Yesus ini membuat banyak orang di antara murid-muridnya kecewa, takut, dan mereka meninggalkan Yesus. Lalu dalam Injil hari ini Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau juga tidak pergi?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dari Injil hari ini kita bisa melihat bahwa di mana saat Yesus menyampaikan tentang sebuah kebenaran kepada murid-muridnya, ada dari antara mereka yang tidak percaya. Ada yang kecewa dan pergi meninggalkan Dia. Dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kita percaya itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi perlu diimani dengan sungguh. Seringkali dalam menghadapi hidup ini, kita dengan mudah berkata, "Ya, aku percaya." Namun itu hanya sebatas kata saja dan sebatas hafalan tanpa adanya iman di dalam hati. Karena jika kita percaya dengan penuh iman, di saat kita mengalami masalah, mengalami godaan, cobaan hidup, mengalami penderitaan, kita dengan mudah dapat menyadari bahwa semua yang terjadi itu baik adanya. Di saat Tuhan menyatakan kebenaran, seringkali ada rasa ingin memberontak, melawan, dan kecewa karena hanya percaya tanpa memiliki iman dan berakhir dengan meninggalkan Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk bisa meneladan para murid Rasul Paulus dan yang lainnya. Mereka memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik itu masalah, beban hidup mereka, kegagalan, kebencian, kekecewaan, semuanya itu adalah proses supaya kita dapat memiliki iman yang Tuhan inginkan. Semua itu adalah proses perkembangan iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya kita percaya bahwa sekalipun kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan menjaga kita di setiap saat. Kita belajar dari Injil hari ini dalam kehidupan nyata. Seringkali kita melihat bahwa banyak sekali dari antara mereka yang merasa bahwa apa yang dirancang baik oleh Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga mereka menolak kebenaran itu. Suatu contoh, ada seorang muda yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, tetapi dia tetap ngotot minta sepeda motor kepada orang tuanya. Sementara orang tua tahu bahwa seusia dia belum waktunya untuk mengendarai sepeda motor. Ini adalah hal yang benar, sebuah kebenaran. Tetapi anak itu marah, kecewa, pergi. Dia merasa bahwa orang tuanya tidak mencintai dia, sehingga dia mencari tempat di mana mereka dapat diterima dan dapat dibenarkan. Hal inilah yang seringkali juga kita alami, seringkali kita jalani di dalam hidup ini. Ketika Tuhan menyatakan kebenaran, kita lebih mempercayai kebenaran yang kita harapkan. Padahal Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Untuk itu, saudara-saudari semuanya, mari kita belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri, kita mengenal Tuhan,
dan mengetahui hal-hal yang baik menurut Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, supaya kita juga bisa dan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau selalu menghendaki kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami tahu Engkau selalu menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, kami membiarkan kebenaran itu berlalu begitu saja. Kami lebih mementingkan apa yang kami kehendaki. Ya Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, supaya kami semakin hari semakin menyadari bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang terbaik, apa yang benar menurut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya F. Gianto, pengajar ZEP Surabaya. Ikuti terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu di channel yang sama. Tuhan memberkati.